Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang suku banyak, materi matematika peminatan SMA kelas 11 semester ganjil. Pada materi ini tentu akan banyak membahas tentang bentuk-bentuk suku banyak atau kriteria sebuah bentuk dinyatakan sebagai suku banyak atau polinomial dan menentukan nilai dari suku banyak tersebut. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk suku banyak. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, menghitung nilai dari sebuah suku banyak. Selanjutnya, pengertian suku banyak dan nilai dari sebuah suku banyak. Pengertian suku banyak atau polinom, di mana suku banyak atau polinom dalam variabel x yang berderajat n secara umum dapat ditulis sebagai berikut. an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 tambah seterusnya sampai pada A2 X pangkat 2 tambah A1 X ini pangkat 1 tambah A0 dengan ini AN, kemudian ini AN kurang 1, AN kurang 2, AN kurang 3, dan seterusnya sampai A2, A1, dan A0 berturut-turut adalah koefisien dari suku banyak tersebut, yaitu koefisien dari X pangkat N adalah AN, ini dia. Kemudian koefisien dari X pangkat N kurang 1 adalah AN kurang 1. Koefisien dari X pangkat N kurang 2, AN kurang 2. Demikian seterusnya, sedangkan A0 itu adalah konstanta. Dengan ketentuan N adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat dari suku banyak atau polinom. Sebuah suku banyak yang disusun atau ditulis dengan cara seperti di atas dikatakan disusun mengikuti aturan pangkat turun. Maksudnya dari pangkat yang tertinggi sampai pangkat yang paling rendah. Suku banyak yang hanya mempunyai satu variabel itu disebut suku banyak universal. Sedangkan suku banyak dengan variabel lebih dari satu disebut suku banyak multivariabel. Nah, coba kita perhatikan contoh-contoh berikut ya. Berikut ini adalah contoh suku banyak. Satu, suku banyak dapat dinyatakan dengan fx ya, bisa juga dengan f huruf kecil, fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 5x kurang 9. 4x pangkat 3, jadi kalau kita lihat pangkat tertingginya 3, maka dikatakanlah bahwa polinom ini adalah derajat 3. Karena pangkat tertingginya 3, jadi menurun sampai pangkat terendah. Kemudian 4 adalah koefisien dari X pangkat 3. Sedangkan 6 koefisien dari X kuadrat. 5 koefisien dari X. Dan minus 9 adalah konstanta. Itu untuk nomor 1 ya. Kadang-kadang sebuah suku banyak tidak hanya dinyatakan dengan F huruf kecil, tapi bisa juga dengan F huruf besar. Ini Fx sama dengan negatif 6x pangkat 3 tambah 6x tambah 5. Kalau kita perhatikan, polinom ini atau suku banyak ini juga berderajat 3 dengan koefisien x pangkat 3 minus 6. Sedangkan pangkat di bawahnya, yaitu x pangkat 2, tidak ada.
maka kita katakan di sini koefisien dari X pangkat 2 adalah 0. Sedangkan koefisien dari X pangkat 1 adalah 6, konstantanya 5. Nomor 3. Suku banyak itu bisa juga dilambangkan dengan S, ya, dinotasikan dengan S, Sx. Ini berderajat 6. Ya, 8x pangkat 6 tambah 6x pangkat 4 tambah 7x kurang 8. Berderajat 6, koefisien dari x pangkat 6 adalah 8. Sementara koefisien dari x pangkat 5 adalah 0. Karena x pangkat 5 di sini tidak ada, ya. Kemudian koefisien x pangkat 4, 6. Koefisien x pangkat 3 juga 0. Koefisien x pangkat 2, 0. Koefisien x pangkat 1, 7. Konstantanya negatif 8. Selanjutnya nomor 4. Suku banyak dapat juga dilambangkan atau dinotasikan dengan P huruf besar. Px sama dengan X pangkat 5 kurang sepertiga X pangkat 3 kurang 7. Ini berderajat 5. Koefisien dari X pangkat 5, 1. Koefisien dari X pangkat 4, 0. Tidak ada X pangkat 4. Koefisien dari X pangkat 3, minus sepertiga. Koefisien dari X pangkat 2, 0. Koefisien dari X pangkat 1, 0. Sementara konstantanya minus 7. Demikian seterusnya, nanti anak-anak kami bisa menentukan sampai nomor 5, 6, dan 7, ya. Yang pertama tentukan dulu derajatnya, kemudian koefisien dari masing-masing sukunya, dan konstantanya. Berikutnya, setelah memahami cara mengidentifikasi suku banyak, kita akan menentukan nilai dari sebuah suku banyak atau sebuah polinom. Suku banyak dalam variabel X tadi sudah dijelaskan dapat dituliskan dengan AN X pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2, demikian seterusnya sampai A0 sebagai konstanta. Ada catatan, nama fungsi suku banyak di atas dinyatakan dengan F huruf kecil X, ya, Fx. Kadang-kadang dapat dinyatakan juga dengan Sx yang menunjukkan fungsi suku banyak dalam variabel X, atau boleh juga Px menunjukkan polinom dalam variabel suku banyak. Sedangkan nilai suku banyak dapat dicari dengan dua metode. Satu dengan cara substitusi langsung atau dengan cara bagan atau skema. Jadi ada dua cara menentukan nilai suku banyak. Untuk yang pertama, metode substitusi langsung, ya. Metode substitusi. Kita awali dengan nilai suku banyak yang berbentuk Fx sama dengan AN X pangkat N dan AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 X pangkat kurang 2. Ini adalah bentuk umum dari suku banyak. Untuk X sama dengan K, di mana X elemen bilangan real adalah dinyatakan dengan FK sama dengan AN K pangkat N tambah AN kurang 1 K pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 K pangkat N kurang 2 tambah A2 K pangkat 2 dan seterusnya sampai A0, ya, sampai konstanta. Jadi kalau kita perhatikan dari bentuk suku banyak tadi, kalau menentukan suku banyaknya untuk X sama dengan A, substitusi langsung X-nya dengan K. Jadi tadi Fx, ini menjadi Fk. Di sini X pangkat N, tukar X-nya dengan K, menjadi K pangkat N. Demikian seterusnya, ya, sampai ke A1 K pangkat 1. Nah, untuk lebih jelas, coba kita hitung nilai dari suku banyak berikut. Fx sama dengan minus 2, negatif 2, X pangkat 4, tambah 4X pangkat 3, kurang 5/2 X kuadrat, tambah 5X kurang 6. Untuk X sama dengan 2. Ya, jadi kita mau menghitung nilai suku banyak ini untuk X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Jadi kalau kita perhatikan, cara mensubstitusi langsung kita gantikan X-nya dengan 2. Jadi F2 sama dengan negatif 2. Kemudian X pangkat 4 tadi berarti tukar X-nya dengan 2. 2 pangkat 4 tambah 4. 2 pangkat 3 kurang 5/2 kali 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 kurang 6. Jika dan hanya jika kita dapatkanlah hasilnya F2
Minus 2 kali 2 pangkat 4, 16 kali minus 2, minus 32. 2 pangkat 3, 8 kali 4, 32. 2 pangkat 2, 4. Ya, bagi 2, 2 kali 5, 10. Berarti jadi min 10. 5 kali 2, 10. Kurang 6. Jadi kalau kita perhatikan ini, min 32 tambah 32, 0. Min 10 tambah 10, 0. Hasilnya min 6. Maka nilai dari suku banyak fx sama dengan negatif 2x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 kurang 5/2x kuadrat tambah 5x kurang 6 untuk x sama dengan 2, hasilnya adalah minus 6. Itulah cara dengan metode substitusi. Gampang bukan? Selanjutnya kita coba dengan metode bagan atau skema. Ya. Jadi untuk memahami lebih jelas bagaimana langkah-langkah metode bagan, kita awali dulu dari satu contoh yang spesifik ya. Artinya kita ambil langsung sebagai contoh dulu sebuah suku banyak berderajat 4 biar lebih mudah memahaminya ya. Kita ambil ya. Kalau dia berderajat 4, tentu pangkat tertingginya 4, ya, pangkat tertinggi dari x 4, kemudian x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1. Nah, kemudian koefisiennya A4, A3, A2, A1, A0 sebagai konstanta ya. Sekarang kita mau menentukan nilai suku banyak fx yang berderajat 4 untuk x sama dengan k. Tentu kita akan lakukan dengan perhitungan seperti ini ya. Kita coba, kalau kita substitusi langsung, x sama dengan k, ke dalam fx sama dengan ax pangkat 4 tambah a3 x pangkat 3 tambah a2 x pangkat 2 tambah 1 x tambah a0, maka hasilnya ini. Substitusi langsung ya. Fk sama dengan A4K pangkat 4 tambah A3K pangkat 3 tambah A2K pangkat 2 tambah A1 K tambah A0. Selanjutnya ya, kita mengeluarkan faktor dari masing-masing suku. Kalau kita perhatikan masing-masing suku ini ada faktor K ya. Di sini K pangkat 4, di sini K pangkat 3, di sini K pangkat 2, di sini K pangkat 1. Jadi kita keluarkan faktornya. Ini dia K. Sehingga kalau A pangkat 4, K pangkat 4, kita keluarkan K, hasilnya kan jadi A4, ya bukan A pangkat 4 ya, A4 K pangkat 4. Kita keluarkan faktor K menjadi A4 K pangkat 3. Dengan cara yang sama, A pangkat 3 K pangkat 3. Kalau kita keluarkan faktor K-nya tinggal A3 K pangkat 2. Kemudian A2 K pangkat 2, kita keluarkan K-nya tinggal A2K. Dan A1 K, kalau keluar faktor K-nya tinggal A1. Tambah konstantanya A0. Bisa dipahami ya? Ya, kita keluarkan faktor K ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan mengeluarkan faktor K pada bentuk A4 K pangkat 3 tambah A3 K pangkat 2 tambah A2K. Jadi nanti kita keluarkan faktor K dari ketiga suku ini ya, ini 3 suku. Hasilnya jadi A4 K pangkat 2 tambah A3K tambah A2. Kita keluarkan faktor K-nya. Tambah A1 kali lagi dengan K. Ini perhatikan ada kurung ya, ada kurung. Kurung yang kedua ini. Ini ada kurung. Nah, kurung yang kedua ya. Kemudian langkah selanjutnya ada lagi kurung siku di sini. Karena kita keluarkan lagi faktor K dari suku yang dua ini. A4K pangkat 2 tambah A3K. Keluar K-nya menjadi begini. A4K tambah A3K tambah A2. Keseluruhannya dikali K tambah A1 lagi. Keseluruhannya lagi dikali K. Jadi kalau kita lakukan perhitungan ulang ini, kita kalikan K. Ya, kita kalikan K kepada A1, kita kalikan K kepada K,
K kuadrat kali A2 kembali menjadi A2K kuadrat. Ya, ini tadi K kali K kuadrat kali A2 menjadi A2K kuadrat. K kali K kuadrat kali dengan K, berarti K pangkat 3 kali A3 ya. Ini dia. Selanjutnya di sini tadi K pangkat 3 ya, kali dengan K menjadi K pangkat 4. Kembali ke atas. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kita anggap langkah pertama ya. Nah, ini kita anggap langkah pertama. Apa itu? Kelihatan A4 kali K tambah A3. A4 kali K tambah A3. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil yang pertama dikali lagi dengan K. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, hasil langkah kedua kali K. Ini dia. Langkah 4, hasil langkah ketiga kali dengan K. Ya, jadi memang kelihatan agak membingungkan, tetapi kalau kita perhatikan urutannya ya, A4 kali K tambah A3 itu awalnya. Kemudian kali dengan K. Hasilnya tambah dengan A2 kali lagi dengan K. Hasilnya tambah dengan A1 kali lagi dengan K. Jadi 4 langkah ya. Kita perhatikan ini biar lebih jelas. Langkah pertama kita uraikan sedemikian sehingga jika suku banyak berderajat 4, yaitu fx sama dengan A4 X pangkat 4 tambah A3 X pangkat 3 tambah A2 X pangkat 2 tambah A1 X tambah A0. Pertama, tempatkan A4 pada baris paling bawah. Tempatkan A4 pada baris paling bawah. Lalu, kalikan dengan K. Itu yang pertama. Tambahkan dengan A3, hasilnya adalah A4K tambah A3. Langkah kedua, itu langkah pertama ya, langkah kedua, kalikan hasil langkah pertama dengan K. Lalu, tambahkan hasilnya dengan A2. Ya, kalikan hasil langkah pertama dengan K, tambahkan dengan A2. Langkah pertama tadi, A4K tambah A3. Kalikan dengan K. Ini dia hasilnya. Berarti K kali A4K tambah A3, baru tambahkan dengan A2. Ini A2. Hasilnya menjadi A4K pangkat 2 tambah A3K tambah A2. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, hasil dari langkah kedua kalikan dengan K, lalu tambahkan dengan A1. Ikuti urutannya ya. Jadi hasil dari langkah kedua tadi A4 K pangkat 2 tambah A3K tambah A2 kalikan dengan K, tambahkan dengan A1. Maka dapatlah A4 K pangkat 3 tambah A3K pangkat 2 tambah A2K tambah A1. Hasil inilah masuk ke langkah keempat. Kalikan hasil langkah ketiga dengan K, lalu tambahkan hasilnya dengan A0. Langkah ketiga tadi A4 K pangkat 3 tambah A3 K pangkat 2 tambah A2K tambah A1. Tambahkan dengan A0 ya. Hasilnya adalah A4 K3 tambah A3 K2 tambah A2K tambah A1. Hasil dari langkah ketiga ini tadi ya. Kalikan dengan K, tambahkan dengan A0. Maka hasil akhirnya adalah A4 K pangkat 4 tambah A3 K pangkat 3 tambah A2 K pangkat 2 tambah A1 K tambah A0. Sehingga kalau kita amati hasil ini, hasil langkah keempat ini adalah hasil dari fx sama dengan A4 X pangkat 4 tambah A3 X pangkat 3 tambah A2 X pangkat 2 tambah A1 X tambah A0 untuk X sama dengan K, yaitu hasilnya ini. FK sama dengan A4K pangkat 4 tambah A3K pangkat 3 tambah A2K pangkat 2 tambah A1K tambah A0. Hasil ini sama dengan persis hasil ketika kita lakukan metode substitusi. Ini tadi. Ya. Metode substitusi tadi hasilnya FK sama dengan AN K pangkat N tambah AN kurang 1 dan seterusnya. Jadi kalau ini kita ganti dengan A4 K pangkat 4. 4 kurang 1 kan 3. A3 K pangkat 3. A2 K pangkat 2. Demikian seterusnya sampai A0. Ya, jadi itulah dengan menggunakan metode bagan.
proses perhitungannya bisa disusun menjadi bentuk skema berikut ya. Kita perhatikan. Jadi apa yang kita lakukan langkah pertama? Pertama, tuliskan pada skema paling kiri X sama dengan K. Di sini tempatnya K. Ya, berapa nilai K. Lalu tuliskan secara berurutan mulai dari koefisien pangkat tertingginya. Tadi kan kita buat derajat 4, berarti A4, sesudahnya A3, sesudahnya A2, sesudahnya A1, terakhir A0, konstanta ya. Jadi seperti itu tadi. Jadi urutkan, tuliskan di sini secara berurutan mulai dari A1, mulai dari A4, A3, A2, A1 sampai A0. Lalu langkah pertama tadi A4 kalikan dengan K. A4 kalikan dengan K, hasilnya adalah A4K tambah A3. Nah, jadi hasilnya ini A4K tambah A3. Hasil ini langkah pertama tadi nih. Hasil ini tadi kan langkah pertama. Kalikanlah ini dengan K. Inilah hasilnya. A4K kuadrat tambah A3K. Tambahkan lagi dengan A2. Ini hasilnya. Nah, hasil langkah kedua ini kalikan lagi dengan K. Itulah langkah ketiga. Ini dia langkah ketiga. Ya, kalikan. Jadi kalau dikalikan K dengan ini, hasilnya ini. A4K pangkat 3 tambah A3K pangkat 2 tambah A2K. Tambahkan lagi dengan A1. Ini hasilnya. A4K pangkat 3 tambah A3K pangkat 2 tambah A2K tambah A1. Hasilnya adalah ini. A4K pangkat 4 tambah A3K pangkat 3 tambah A2K pangkat 2 tambah A1K tambah A0. Itulah hasil dari FK. Di mana tanda ini menyatakan operasi kalikan dengan K. Ya, kalikan dengan K. Catatan, metode substitusi cocok untuk menghitung nilai suku banyak yang bentuknya sederhana. Nilai X tidak terlalu besar. Sedangkan cara bagan dapat dipakai untuk menghitung semua nilai X suku banyak, termasuk juga bilangan yang besar. Untuk lebih memahami contoh perhitungan metode bagan atau skema, kita membahas contoh berikut. Ya. Hitunglah nilai dari fx sama dengan x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang x tambah 10 untuk x sama dengan 5. Ya, ini derajat 4. Koefisien dari x pangkat 4 1, tempatkan di sini. Koefisien dari x pangkat 3 min 3, tempatkan di sini. Koefisien dari x pangkat 2 4, ini dia. Koefisien dari x pangkat 1 min 1, ini dia. Konstanta 10, ini dia. Jadi 1 minus 3, 4 minus 1, 10 itu adalah masing-masing A4, A3, A2, A1, A0. Nah, langkah selanjutnya untuk X sama dengan 5, tempatkan di sini 5. Pertama, turunkan dulu A4 ini tadi kan 1, tempatkan dari sini 5 kali 1. Ya kan? Hasilnya 5. Ya, jadi ini dikalikan dengan ini. 5. Tempatkan di sini. Tambahkan. Min 3 tambah 5. 2. Hasil ini kalikan lagi dengan 5. Ya kan? 5 kali 2, 10. Tempatkan di sini. Tambahkan dengan 4. 14. Hasil ini kalikan lagi dengan 5. Hasilnya 70. Tambahkan dengan negatif 1. Menjadi 69. Kalikan 5 dengan 69, hasilnya 345. Tambah 10, menjadi 355. Yang 355 inilah hasil dari fx sama dengan x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3, tambah 4x pangkat 2, kurang x tambah 10, untuk x sama dengan 5. Gampang bukan? Jadi, kata kunci untuk menggunakan cara skema adalah memahami benar-benar cara menentukan koefisien dari sebuah suku banyak, suku-sukunya ya. Kuncinya ada di sini. Nah, koefisiennya harus benar, tempatkan dalam satu baris, baru lakukan perkalian yang telah diuraikan tadi untuk menentukan nilai suku banyak dengan cara bagan.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengulangi kembali pada